Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kepala sering berat, terutama di pagi hari? Atau leher belakang terasa tegang, pandangan kadang berkunang dan napas sedikit terasa berat, tapi saat diperiksa ke puskesmas, hasilnya dibilang cuma kecapean. Hati-hati ya, karena bisa jadi tubuh sedang memberi peringatan diam-diam. Dan sinyal itu sering datang dari satu penyakit yang banyak orang abaikan, tekanan darah tinggi. Saya, Dr. Indri, sering sekali menemui pasien yang mengaku sehat-sehat saja, tidak pernah sakit parah, tapi saat dicek, tekanan darahnya sudah tinggi bertahun-tahun. Ada yang baru tahu setelah tiba-tiba terkena stroke, ada juga yang jatuh pingsan di rumah tanpa gejala sebelumnya. Yang paling menakutkan dari tekanan darah tinggi adalah ia tidak menunjukkan tanda yang jelas, tapi bekerja perlahan merusak tubuh dari dalam. Pembuluh darah bisa rusak tanpa kita sadari, jantung bekerja lebih berat, dan otak pun bisa kekurangan aliran darah. Dan uniknya, banyak orang tidak sadar bahwa tanda-tanda kecil seperti mudah marah, sulit tidur, atau cepat lelah, itu bisa jadi cara tubuh memberi sinyal bahaya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering mengalami hal-hal seperti ini, jangan buru-buru menyalahkan usia, stres, atau kelelahan. Bisa jadi tekanan darah sedang mencoba memberi pesan penting yang selama ini kita abaikan. Karena dalam dunia medis, kami punya satu istilah yang sering membuat saya merinding setiap kali memeriksakan pasien. Silent killer doesn't knock, it just enters quietly. Si pembunuh diam-diam itu tidak pernah memberitahu kapan ia datang, sampai semuanya sudah terlambat. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan pasien bernama Pak Darto, usia 61 tahun. Beliau datang dengan wajah tersenyum, terlihat sehat, dan hanya berkata ringan, "Dok, kepala saya suka berat kalau pagi, tapi nanti hilang sendiri." Saya periksa tekanan darahnya, hasilnya 172/98 mmHg. Saya diam sejenak dan bertanya, "Bapak tahu tekanan darah normal berapa?" Beliau menjawab santai, "Sekitar 140 ya dok, soalnya kalau sudah tua kan wajar tinggi." Nah, inilah kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa tekanan darah tinggi itu hal biasa di usia lanjut. Padahal, menurut World Health Organization atau WHO, batas tekanan darah normal tetaplah di bawah 120/80 mmHg. Tidak peduli berapa usia kita. Ketika angka itu mulai naik, misalnya menjadi 130/85 atau lebih, tubuh sebenarnya sudah bekerja ekstra keras untuk menjaga aliran darah tetap stabil. Masalahnya, tekanan darah tinggi tidak menimbulkan rasa sakit yang jelas. Tidak seperti demam atau batuk yang bisa dirasakan langsung. Ia bekerja diam-diam menekan dinding pembuluh darah, membuatnya kaku, bahkan retak halus dari dalam. Dan proses itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Menurut American Heart Association, lebih dari 50% orang dengan hipertensi tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Mereka baru tahu setelah muncul komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung. Inilah sebabnya penyakit ini disebut the silent killer, pembunuh diam-diam. Saya masih ingat satu kejadian yang membuat saya merenung lama. Beberapa tahun lalu, ada seorang pasien bernama Buati, 58 tahun, yang datang ke IGD
karena tiba-tiba mulutnya mencong dan bicara tidak jelas. Setelah pemeriksaan, hasil CT scan menunjukkan stroke akibat pecahnya pembuluh darah otak. Yang mengejutkan, tekanan darahnya saat itu mencapai 210/120 mmHg. Dan saat keluarganya saya tanya, mereka bilang, beliau nggak pernah ngeluh sakit apa-apa, Dok. Hanya sering pegal dan pusing kalau malam. Kasus seperti ini bukan 1-2 kali. Menurut Harvard Medical School, tekanan darah tinggi kronis dapat mempersempit pembuluh darah otak hingga meningkatkan resiko stroke 4 kali lipat dibanding orang dengan tekanan darah normal. Dan yang paling menakutkan, kerusakan itu permanen. Tekanan darah tinggi bekerja seperti air yang terus mengalir deras dalam pipa yang mulai menua. Semakin lama, dinding pipa melemah dan suatu hari bisa saja pecah tanpa tanda. Itulah yang sering terjadi di dalam tubuh kita. Pembuluh darah di otak, jantung, bahkan ginjal. Semuanya bisa rusak tanpa gejala mencolok. Bapak dan Ibu mungkin berpikir, kalau begitu, apa saya harus khawatir setiap kali pusing? Tidak perlu panik, tapi harus waspada. Karena tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal-sinyal kecil sejak awal. Sayangnya, banyak yang menganggapnya remeh. Pusing dikira masuk angin. Jantung berdebar dibilang gugup, atau leher kaku dianggap kecapean. Padahal menurut penelitian dari Mayo Clinic, tanda-tanda awal tekanan darah tinggi bisa berupa pusing di pagi hari terutama di bagian belakang kepala, pandangan kabur, mudah lelah dan sulit konsentrasi. Kadang muncul mimisan ringan tanpa sebab. Semua itu seolah ringan, tapi bisa menjadi pertanda bahwa tekanan darah sudah melebihi batas aman. Itulah kenapa saya sering mengingatkan pasien, tekanan darah itu seperti tekanan air di rumah kita. Kalau tekanannya terlalu tinggi, lama-lama pipa bisa bocor. Tapi kalau dijaga tetap stabil, airnya akan mengalir dengan tenang. Dan menjaga tekanan darah tetap stabil bukan berarti harus langsung minum obat, tapi memahami tubuh sendiri lebih dalam. Mengetahui kapan ia memberi tanda dan kapan kita harus bertindak. Karena seperti yang dijelaskan dalam Harvard Heart Letter, mengukur tekanan darah secara rutin adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Bahkan 1 kali pemeriksaan di rumah bisa menjadi perbedaan antara sehat dan terlambat. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu gejala berat baru bertindak. Coba ukur tekanan darah Anda di rumah. Banyak alat digital yang mudah digunakan dan akurat. Catat hasilnya, dan amati trennya setiap minggu. Kalau mulai sering di atas 130/80, konsultasikan ke tenaga medis. Percayalah, lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal terlambat. Karena tekanan darah tinggi bukan hanya urusan angka, tapi tentang menjaga jantung, otak, dan masa depan Anda tetap berdetak dengan kuat. Banyak orang berpikir, saya merasa sehat, berarti tekanan darah saya pasti normal. Sayangnya, anggapan itu seringkali salah besar. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemui pasien seperti Pak Arman, 55 tahun. Ia datang hanya untuk pemeriksaan rutin kantor. Tidak ada keluhan sama sekali. Tapi, hasil tensinya 168/95 mmHg. Saya tanya, Bapak nggak pernah pusing? Beliau tertawa. Kadang, Dok, tapi paling karena kurang tidur. Begitulah tekanan darah tinggi itu bekerja, diam-diam, tapi perlahan melukai dari dalam. Tubuh sebenarnya memberi tanda, tapi kita sering tidak menganggapnya penting. Menurut Mayo Clinic, hipertensi bisa menimbulkan gejala ringan yang sering disalahartikan.
seperti sakit kepala tumpul di pagi hari, terutama di belakang kepala, rasa berat di tengkuk atau bahu, jantung berdebar tanpa sebab, pandangan sesekali kabur, mudah marah atau sulit tidur, kadang mimisan ringan tanpa alasan jelas. Namun gejala itu sering datang dan pergi, sehingga banyak orang mengira hal itu akibat stres, cuaca, atau kelelahan biasa. Padahal, bisa jadi tubuh sedang berjuang melawan tekanan darah yang terlalu tinggi. Menurut World Health Organization atau WHO, lebih dari 1,2 miliar orang di dunia hidup dengan tekanan darah tinggi, dan hampir setengahnya tidak menyadari kondisinya. Ironisnya, mereka merasa baik-baik saja hingga muncul tanda serius seperti stroke atau serangan jantung. Ada kisah nyata dari sebuah laporan Harvard Medical School yang meneliti 100 pasien dengan hipertensi kronis. Sekitar 70% dari mereka baru mengetahui penyakitnya setelah mengalami komplikasi, mulai dari gangguan penglihatan, nyeri dada, hingga kelumpuhan sebagian tubuh. Mereka mengaku sudah sering merasa aneh sebelumnya, leher kaku, kepala berat, cepat capek, tapi dianggap remeh. Kenyataannya, hipertensi bukan hanya soal tekanan darah tinggi di angka, tapi juga tekanan terus-menerus pada seluruh sistem tubuh. Tekanan yang tinggi itu membuat jantung harus memompa lebih keras. Pembuluh darah, terutama di otak, ginjal, dan jantung, menjadi tegang dan kaku. Lama-kelamaan, dindingnya menebal, aliran darah melemah, dan oksigen ke organ vital berkurang. Itulah sebabnya Cleveland Clinic menyebut hipertensi sebagai silent system disruptor, pengganggu sistem tubuh yang sunyi tapi fatal. Karena sekali pembuluh darah rusak, efeknya bisa menjalar kemana-mana. Di otak memicu stroke, di jantung menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung, di ginjal memicu gagal ginjal kronis, bahkan di mata menyebabkan kebutaan perlahan. Namun kabar baiknya adalah tubuh kita selalu berusaha memberi peringatan dini. Hanya saja peringatan itu sering datang dalam bentuk rasa-rasa ringan yang dianggap sepele. Misalnya saat Anda merasa cepat lelah setelah jalan sebentar padahal dulu tidak. Atau mulai sering bangun di malam hari dengan dada terasa berdebar. Itu bukan sekadar tanda usia. Bisa jadi tanda bahwa jantung Anda sedang berjuang keras menjaga tekanan darah tetap stabil. Penelitian dari Johns Hopkins Medicine menjelaskan bahwa tekanan darah tinggi kronis dapat menyebabkan gangguan tidur karena tubuh tidak bisa menyesuaikan ritme tekanan saat malam hari. Akibatnya, seseorang bisa terbangun berkali-kali, merasa gelisah, dan paginya terasa seperti tidak benar-benar istirahat. Dan ada satu hal menarik yang sering saya sampaikan pada pasien. Tekanan darah tinggi tidak selalu membuat Anda sakit, tapi ia selalu membuat tubuh Anda rusak pelan-pelan. Maka dari itu, mengenali tanda-tandanya sejak dini adalah langkah paling penting. Kalau Anda sering merasa gejala seperti pusing tanpa sebab jelas, jantung terasa berdetak kencang, mudah lelah, pandangan kabur sesekali, atau mimisan ringan berulang, maka jangan tunggu gejala itu hilang sendiri. Coba ukur tekanan darah Anda, atau periksa ke tenaga medis. Sebab, menurut British Heart Foundation, setiap peningkatan 20 mmHg tekanan sistolik dapat menggandakan risiko kematian akibat penyakit jantung. Angka kecil, tapi dampaknya sangat besar jika dibiarkan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan usia, tapi kita bisa mengendalikan tekanan darah. Dengan mengenali sinyal tubuh lebih dini, kita sedang memberi diri kita kesempatan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Karena menjaga tekanan darah bukan hanya tentang mencegah penyakit, tapi tentang menjaga ritme kehidupan agar tetap tenang, kuat, dan seimbang.
Kalau di bab sebelumnya kita sudah bahas tanda-tanda tekanan darah tinggi, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa tekanan darah bisa naik, padahal merasa hidup biasa-biasa saja? Saya sering dengar pasien berkata, "Dok, saya nggak makan asin, kok tensi saya tetap tinggi ya?" Atau, "Saya nggak stres, tapi kok kepala sering berat dan jantung berdebar?" Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Tekanan darah bukan hanya dipengaruhi oleh garam atau emosi, tapi oleh gaya hidup yang kita jalani setiap hari tanpa sadar. Mari saya ceritakan kisah Bu Sari, 60 tahun. Setiap pagi ia bangun, minum kopi manis 2 gelas, lalu duduk menonton televisi sambil ngemil kerupuk. Ia jarang minum air putih, jarang jalan kaki, dan sering tidur siang lama. Ketika saya periksa, tekanan darahnya 170/100 mm Hg. Ia terkejut karena merasa nggak ada keluhan berarti. Tapi itulah pola yang diam-diam membuat pembuluh darahnya bekerja keras setiap hari. Menurut World Health Organization, WHO, ada 5 penyebab utama tekanan darah tinggi yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Konsumsi garam berlebihan, kurang aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, konsumsi alkohol dan rokok, stres kronis. Mari saya bahas satu persatu, dan Anda bisa cek mana yang paling sering terjadi di kehidupan Anda. 1. Garam, pembunuh sunyi di dapur. Menurut Mayo Clinic, kebutuhan garam harian manusia idealnya tidak lebih dari 1.500 sampai 2.000 mg natrium. Tapi rata-rata orang Indonesia bisa mengkonsumsi lebih dari 2 kali lipatnya tanpa sadar. Dari makanan instan, sambal, kerupuk, dan bumbu penyedap. Kelebihan natrium membuat tubuh menahan cairan, meningkatkan volume darah, dan akhirnya menekan dinding pembuluh darah. Akibatnya tekanan darah naik tanpa disadari. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia 58 tahun yang sulit mengontrol tekanan darahnya. Setelah saya minta catat makanannya selama seminggu, ternyata ia minum air putih cukup, tapi hampir semua makanannya, dari tahu goreng, sambal terasi, hingga mie instan, penuh garam tersembunyi. Setelah 2 minggu mengurangi bumbu kemasan dan mengganti garam meja dengan rempah alami seperti jeruk nipis, daun seledri, dan bawang putih, tekanan darahnya turun perlahan tanpa obat tambahan. 2. Kurang gerak sama dengan pembuluh darah kaku. Menurut Harvard Health Publishing, tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Setiap kali kita berjalan, jantung memompa darah lebih efisien, pembuluh darah tetap lentur, dan tekanan darah menurun alami. Namun, ketika kita duduk berjam-jam, menonton TV, bermain ponsel, atau bekerja tanpa aktivitas fisik, pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Inilah mengapa aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari bisa menurunkan risiko hipertensi hingga 30-40%. Saya selalu bilang pada pasien lansia, kalau nggak kuat olahraga berat, cukup jalan di halaman rumah atau naik turun tangga pelan-pelan. Yang penting, tubuh tetap aktif dan sirkulasi darah lancar. 3. Berat badan dan pola makan. Kelebihan berat badan adalah salah satu faktor paling kuat penyebab tekanan darah tinggi. Penelitian dari Johns Hopkins Medicine menyebutkan bahwa setiap kenaikan 5 kg berat badan dapat meningkatkan tekanan darah sistolik sekitar 3-5 mmHg. Lemak berlebih, terutama di perut, menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan aktivitas hormon yang membuat pembuluh darah menyempit. Untuk itu, bukan berarti Anda harus diet ketat. Mulailah dengan langkah sederhana, kurangi makanan olahan, perbanyak sayur, buah, dan air putih. Kombinasikan dengan jalan kaki atau peregangan ringan setiap pagi. 4. Rokok, alkohol, dan stres. Banyak yang tidak sadar 1 batang rokok saja bisa meningkatkan tekanan darah selama 15-30 menit.
Menurut American Heart Association, zat nikotin mempersempit pembuluh darah dan merusak lapisan pelindung di dinding arteri. Efeknya seperti menekan selang air dari dalam tubuh kita sendiri. Sementara alkohol, meski dalam jumlah kecil kadang terasa menenangkan, jika dikonsumsi rutin akan mengganggu keseimbangan hormon dan cairan tubuh. Hasilnya, tekanan darah meningkat, terutama di malam hari. Dan jangan lupa faktor stres. Ketika kita stres, hormon adrenalin meningkat, jantung berdetak lebih cepat, dan pembuluh darah menyempit. Inilah alasan mengapa banyak pasien saya yang tampak sehat secara fisik, tapi tensinya tetap tinggi karena beban pikiran yang tidak pernah selesai. Jadi, penyebab tekanan darah tinggi bukan hanya dari makanan asin. Kadang ia muncul dari kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang-ulang. Terlalu lama duduk, terlalu sering makan cepat saji, terlalu banyak pikiran, dan terlalu sedikit bergerak. Kabar baiknya, semua penyebab itu bisa kita kendalikan. Kita tidak perlu obat mahal, cukup perubahan gaya hidup sederhana yang dilakukan konsisten. Seperti yang saya katakan pada pasien saya, hipertensi bukan kutukan, tapi konsekuensi dari kebiasaan yang bisa kita ubah. Setelah memahami tanda dan penyebabnya, sekarang kita sampai pada bagian yang paling ditunggu. Bagaimana cara menjaga dan menurunkan tekanan darah tanpa harus selalu bergantung pada obat? Saya sering berkata kepada pasien, obat memang penting, tapi gaya hidup yang sehat adalah obat utama yang Tuhan sudah sediakan. Dan menariknya, banyak pasien saya membuktikan bahwa perubahan kecil yang dilakukan dengan disiplin bisa memberi hasil yang luar biasa. Mari saya ceritakan kisah Pak Surya, 63 tahun. Ia datang ke klinik dengan tekanan darah 165/100 mmHg. Ia sudah minum obat, tapi tekanan darahnya tetap naik turun. Setelah kami evaluasi, ternyata pola hidupnya kurang teratur. Sering makan malam terlalu larut, kurang tidur, dan jarang bergerak. Saya tidak langsung menambah obat, tapi meminta beliau melakukan 4 hal sederhana selama sebulan. Hasilnya, tekanan darahnya turun ke 130/85 mmHg, stabil, tanpa tambahan obat. Lalu, apa saja 4 hal sederhana itu? 1. Perbaiki pola makan, kunci dari segalanya. Menurut Harvard Health Publishing, pola makan berperan hingga 70% dalam kestabilan tekanan darah. Ada satu metode yang terbukti efektif dan direkomendasikan dunia medis, yaitu DASH diet, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Intinya sederhana, kurangi garam, perbanyak sayur, buah, dan biji-bijian, pilih protein sehat seperti ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa kulit. Batasi makanan olahan dan minuman manis. Beberapa penelitian, termasuk dari Johns Hopkins Medicine, menunjukkan bahwa menjalankan pola makan DASH secara konsisten dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 11 mmHg, efek yang setara dengan satu jenis obat antihipertensi. Saya sering menyarankan pasien untuk memulai pelan. Misalnya, ganti camilan asin dengan potongan buah, atau gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, dan seledri sebagai pengganti penyedap rasa. Bukan hanya tensi yang membaik, tapi juga berat badan dan kadar kolesterol. 2. Gerakan tubuh, tapi sesuaikan dengan kondisi. Tubuh yang aktif akan membuat jantung bekerja lebih efisien. Menurut Mayo Clinic, olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari dapat menurunkan tekanan darah hingga 5 hingga 8 mmHg. Tidak perlu olahraga berat, yang penting adalah konsistensi. Pak Surya, pasien saya tadi, hanya berjalan di halaman rumah setiap pagi sambil menyiram tanaman. Kadang ia sambil mendengarkan musik atau berdoa. Aktivitas sederhana seperti itu bisa menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan membuat suasana hati lebih tenang.
Untuk lansia, saya juga menyarankan latihan pernafasan dan gerakan peregangan ringan. Berdasarkan riset dari Harvard Medical School 2022, latihan pernafasan dalam selama 10 menit per hari dapat membantu menurunkan tekanan darah karena memperbaiki keseimbangan sistem saraf dan menurunkan kadar stres hormon kortisol. 3. Tidur yang cukup dan kelola stres. Banyak orang mengira tidur tidak berhubungan dengan tekanan darah. Padahal menurut Cleveland Clinic, kurang tidur kronis dapat meningkatkan tekanan darah hingga 10 hingga 15 poin karena tubuh tidak sempat menurunkan ritme jantung di malam hari. Saya pernah menemui pasien yang tensinya tidak kunjung turun meski sudah minum obat. Setelah diselidiki, ia hanya tidur 4 jam setiap malam karena terlalu sering menonton berita sampai larut malam. Ketika akhirnya ia mulai tidur lebih awal dan mengurangi konsumsi kafein sore hari, tekanan darahnya membaik dalam 2 minggu. Selain tidur cukup, penting juga untuk mengelola stres. Stres membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin dan kortisol berlebih yang menyempitkan pembuluh darah. Cobalah meditasi ringan, doa, atau aktivitas hobi seperti berkebun. Bahkan, penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa tersenyum dan bersyukur setiap hari membantu menurunkan tekanan darah karena meningkatkan hormon endorfin. 4. Rutin memeriksa tekanan darah di rumah. Langkah terakhir ini sering diabaikan, padahal sangat penting. Menurut WHO, hanya 1 dari 5 penderita hipertensi di negara berkembang yang rutin memantau tekanan darahnya. Padahal dengan alat pengukur digital yang sederhana, kita bisa mendeteksi perubahan tekanan darah sejak dini. Saya selalu menyarankan pasien untuk mencatat hasil pengukuran pagi dan malam selama seminggu. Catatan ini membantu dokter menentukan apakah tensinya benar-benar tinggi atau hanya naik sesaat karena stres. Jadi, menurunkan tekanan darah tidak harus dengan obat saja. Kuncinya ada pada kesadaran dan kebiasaan sehari-hari. Perubahan kecil, makan lebih sehat, cukup tidur, rajin bergerak dan mengelola stres bisa memberi hasil besar bila dilakukan terus-menerus. Saya selalu katakan, kesehatan bukan tentang seberapa mahal obat yang Anda beli, tapi seberapa konsisten Anda menjaga tubuh yang sudah Tuhan percayakan. Kalau Anda mulai hari ini, dalam beberapa minggu tubuh akan berterima kasih. Tekanan darah membaik, kepala terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan hidup terasa lebih seimbang. Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi memang tidak terasa sakit, tapi diam-diam bisa merusak segalanya. Mulai hari ini, mari lebih peduli pada tubuh sendiri. Makan lebih sehat, kurangi stres, dan ukur tekanan darah secara rutin. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, supaya orang-orang terdekat kita juga tahu pentingnya mengenali tanda-tanda hipertensi sejak dini. Karena bisa jadi, satu pesan kecil ini menyelamatkan nyawa seseorang. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dijaga. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat dari Lansia Sehat Abadi.